Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil lanjut naik 0,64% ke angka 9.133. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten yang terpantau mulai diakumulasi pengendalinya dan saat ini mulai rebound dan naik lumayan tinggi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak tren. 2 hari terakhir terkoreksi dan ternyata salah satu pemegang saham terbesarnya mulai melepas dengan jumlah lumayan besar. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham NCKL. Bisa kita lihat hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 1.395. Bisa kita lihat secara tren sebenarnya NCKL masih bergerak uptrend. Pada perdagangan hari Kamis kemarin sempat opening di atas di sekitar 1.500, penutupan gagal break, dan secara candle juga sebenarnya 1.400 ini belum terkonfirmasi break sebagai resisten. Dan hari ini jika kita perhatikan sempat turun mengetes support sekitar 1.350 dan masih bisa bertahan. Dan saat ini NCKL masih mencoba untuk break harga 1.400. Tapi kalau pemberitaan dengan judul agresif, Greencore kembali lego 224,47 juta saham NCKL. Jadi salah satu investor atau pemegang saham terbesar di NCKL masih terus melepas saham NCKL. Dan bisa kita lihat di broker summary untuk NCKL, pada penurunan 1% lebih hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang terpantau dalam beberapa hari terakhir ini kembali keluar dari saham NCKL. Jadi untuk NCKL, apabila teman-teman ingin coba pantau di entry, lebih oke bisa wait and see dulu. Jadi terpantau minggu ini kembali mencoba naik di atas 1.400 masih gagal, lebih oke coba tunggu kembali di sekitar 1.350. Atau mau lebih bagus lagi, coba tunggu di sekitar 1.280 sampai 1.250 untuk entry di support lebih kuat ya. Apabila NCKL masih melanjutkan pelemahan. Dan secara teknikal menurut saya NCKL masih oke selama masih kuat di atas zona ini. Di atas 1.200 sampai 1.250. Selama kuat di atas zona support ini, NCKL minimal masih akan sideways cenderung uptrend. Dan karena saat ini masih belum ada akumulasi dan sudah naik lumayan tinggi, menurut saya wajar apabila terkoreksi sementara. Sekarang saya akan coba analisa saham PANI yang hari ini naik lumayan tinggi. Bisa kita lihat, PANI jika kita perhatikan secara teknikal, pada perdagangan hari Senin kemarin sempat menyentuh harga 11.000, satu mulai bangkit, dan saat ini berhasil naik di atas 12.000. Dan bisa kita perhatikan sebenarnya ini ada satu resisten di sekitar 11.800 sampai 12.000. Saat ini PANI mencoba untuk mulai membentuk high low dan menarik hari ini naik menyentuh garis EMA 150 di harga 13.275. Dan untuk garis EMA 50 juga saat ini masih ada di sekitar harga 12.950. Dan untuk PANI memang untuk minggu ini kami masukkan ke watchlist untuk coba dipantau karena cara pergerakan menarik karena ada potensi mulai membentuk high low. Dan kenaikan hari ini membuat PANI sudah mencapai target kenaikan terdekat. Kan jika kita perhatikan beberapa kali mencoba break garis EMA 50 150, PANI selalu gagal naik dari garis EMA 50 dan mulai melemah. Jadi tetap harus hati-hati jika terpantau PANI ternyata gagal break garis EMA 50 150 ini. Dan untuk PANI bisa kita lihat di broker summary. Bisa kita lihat di sini ini menarik. Asing hari ini masih lanjut masuk. Bisa kita perhatikan di sini 1 minggu terakhir asing sudah mulai masuk akumulasi. Tapi kenaikan 10% lebih ini ternyata ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila PANI gagal break garis EMA 50 150 ini. Atau hold saya terus selama PANI kuat di atas 12.000. Nah, selama masih kuat di atas 12.000 minimal ini masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Dan jika ternyata gagal break dan turun bawah 12.000 secara pergerakan, PANI masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke 11.000 dan cara pergerakan belum ada tanda-tanda reversal. Sekarang kita lihat CBDK. CBDK cara teknikal lebih oke dari PANI. Hari ini juga masih bisa naik 4% lebih ke 7.975. Bisa kita lihat, CBDK sebenarnya juga sempat naik tinggi. Beberapa kali mencoba break 9.500, gagal break sehingga terbentuk pola double top di sini. Satu pelan-pelan mulai melemah, saat ini turun di bawah garis EMA 50. Tapi setelah menyentuh garis EMA 150 sampai 7.000, bisa kita lihat CBDK bisa bertahan dari bawah. Saat ini CBDK mencoba untuk break garis EMA 50 di harga 7.750 dan resisten di 8.000. Ya CBDK muncul masih menarik apabila terkonfirmasi berhasil break 8.000. Kan cara pergerakan akan mulai uptrend kembali. Dan target kenaikan terdekat di 8.500 sampai target lebih jauh tetap di zona resistennya di 9.200 sampai 9.500. Dan untuk CBDK bisa kita perhatikan di sini.
Ini masih ada akumulasi, beda dengan PANI yang tidak ada akumulasi. Di CBDK ini masih ada akumulasi walaupun tidak terlalu besar, tapi asing ternyata memang masih terus keluar. Jadi untuk CBDK apabila mau entry lebih oke menurut saya adalah buy on breakout apabila CBDK berhasil break 8000. Apabila masih gagal break secara pergerakan, saya lihat juga masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis 150 sampai 7000. Sekarang kita akan coba lihat saham APLN yang dalam 2 minggu terakhir mungkin sudah naik lumayan tinggi. Dalam beberapa hari terakhir jika kita perhatikan APLN mulai terkoreksi. Koreksi ini menurut saya koreksi wajar kan, sebelumnya APLN sudah naik sangat tinggi dari sekitar harga 100 ke harga 200. Setelah menyentuh 200 bisa kita lihat APLN mulai melemah. Saat ini mencoba untuk turun menembus harga 180. Dan jika kita perhatikan support lebih kuat berikutnya menurut saya ada di sekitar 150. Dan untuk APLN bisa kita perhatikan di broker summary. Bisa kita lihat di sini, ini ada distribusi besar, tapi asing mulai masuk setelah sebelumnya terus keluar. Jadi untuk APLN apabila mau coba pantau di enter, menurut saya wait and see dulu. Lebih oke menurut saya tunggu terkoreksi lanjutan ke sekitar harga 150 sampai 160. Apabila masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry. Apabila berhasil naik di atas 180 tapi ternyata mencoba break 200 masih gagal, secara pergerakan saya lihat APLN masih ada potensi untuk terkoreksi. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.